Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di kesempatan kali ini kami menjumpai Anda semua di mana saja berada. Lagi di podcast cerita seputar tentang Tanah Doang. Tentunya di stasiun kesayangan kita di Lembang Tanah Doang TV. Kita tidak akan jauh-jauh untuk perbincangan kita, masih menyangkut tentang seputar kesehatan, apalagi di Kabupaten Kepulauan Selayar, memang butuh perhatian dari pemerintah dan seluruh stakeholder, apalagi isu yang sejauh ini menjadi sebuah momok ya untuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, itu stunting. Tapi kali ini kita mendatangkan di studio ada langsung dari Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Anak. Ada Bapak Nur Fahrian Nasya Ilyas. Semoga saya nggak salah dengan penyebutan namanya. Apa kabar Bapak di kali ini? Alhamdulillah baik ya. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar. Kalau tidak salah DP3 AP2 KB. Oke. Bapak di dinas ini sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. Sedikit menyinggung tentang bidangnya. Ini apa saja yang dilakukan sejauh ini di bidang pemberdayaan perempuan ini? Yang kami lakukan itu, yang sekarang kami lakukan adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Iya. Dari antara laki-laki dan perempuan itu setara. Iya. Dari dalam hal ekonomi, politik maupun budaya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang kesetaraan gender, dari dulu-dulu memang ya perempuan yang selalu dianggap mungkin sebelah mata, karena di dalam rumah tangga pun mereka dijadikan sebagai kayak orang yang bisa bersih-bersih rumah, terus menyiapkan makanan dan segala hal ya terkait dengan perempuan lah. Nah, kalau di lingkungan lain, kenapa harus disetarakan antara laki-laki dan perempuan? Karena faktor itu sebenarnya itu adalah faktor budaya. Faktor budaya. Yang dulu sebenarnya perempuan tidak boleh kerja. Iya, betul. Yang kerja ini hanya laki-lakinya saja. Laki-lakinya saja sebagai kepala rumah tangga. Betul. Padahal sebenarnya sangat berpengaruh di faktor ekonomi. Iya. Terkadang pekerjaan seorang suami ini tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Betul. Disinilah peran wanita untuk membantu ekonomi suaminya. Iya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita di sini adalah peran kesetaraan gender. Jadi tidak ada timpang balik antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Tapi tidak ada salahnya ya ketika yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwasanya kepala rumah tangga itu bukan orang yang memang menopang perekonomian, tapi setidaknya juga perempuan bisa untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam satu keluarga itu. Apakah tidak timpang tindih nantinya? Maksudnya ketika si perempuan gajinya lebih tinggi daripada laki-laki, gimana itu Pak? Itu kembali ke faktor pribadinya. Faktor pribadi. Faktor pribadi. Gimana kita mengambil sisi positif dari hal itu. Kalau memang dalam hal keluarga itu tidak mencukupi dalam satu kebutuhan rumah tangga, otomatis itu sangat membantu. Itu tidak akan jadi permasalahan. Tetapi di sini adalah risikonya biasanya orang berpikir ke anaknya lagi, siapa yang menjaga anaknya. Iya, betul. Makanya bagaimana peran suami di sini adalah meningkatkan kualitas hidupnya. Terus perempuan membantu suami walaupun tidak di pemerintahan. Kan biasanya orang-orang yang di pemerintahan atau sibuk di luar. Bisa saja ibu rumah tangga ini secara proporsional apa sebenarnya yang menjadi kemauan mereka untuk membantu nilai ekonomi itu. Seumpamanya dia hanya berdagang, kan bisa di rumah. Bisa online. Betul. Kan sudah banyak sekarang sistem online. Betul sekali, seperti itu. Iya, dan ini akan kayak meningkatkan taraf perekonomian dari satu keluarga, karena mungkin mereka berpikir jangka panjangnya ke depannya seperti apa untuk pemenuhan juga kebutuhan dari anak-anaknya nanti untuk pendidikannya seperti apa. Nah, berbicara tentang anak, di bidangnya Bapak kan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak. Nah, ini apa yang dimaksud dengan pemenuhan hak anak? Karena kan ada perempuan, terus ini hak anaknya juga. Jadi pemenuhan hak anak itu adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua.
Nah, Jadi seperti itu. jadi anak-anak itu harus mendapat satu apa ya kayak edukasi dan juga pendidikan yang pas. Bagus. Jadi begini, anak itu harus mendapatkan edukasi dari orang tuanya. Betul. Itu sudah utama. Karena kenapa? Anak dalam seumpamanya kita memberikan edukasi agama, pendidikan, nah, terus dari faktor lingkungan juga. Iya. Jadi kita perlu kontrol di situ. Nah, tapi di sini tidak lepas dari kebutuhan anak itu sebenarnya apa. Jadi terkait dengan pemenuhan hak anak ini kan maksudnya di cover oleh BKKBN Iya. yang apa DP3 AP2KB ini. Nah, termasuk keluarga berencana. Apa yang apa ya maksudnya pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak ini apa yang mereka lakukan pada keluarga yang mereka sudah tetapkan, maksudnya sasarannya? Jadi begini, kalau sasaran itu kita lakukan advokasi atau sosialisasi ke masyarakat, dan ini ada program yang kami membuat nantinya ini di tahun 2025 ini masalah UMKM. Wilayahnya itu adalah wilayah pertanian. Jadi kita bekerja sama dengan dinas pertanian dulu. Nah, terus kita ambil kelompok kerjanya siapa-siapa saja, itulah yang kita undang. Jadi bagaimana, tapi yang jadi target di sini adalah perempuan. Tetap diutamakan perempuan ya. Tetap diutamakan perempuan. Bagaimana meningkatkan target sale-nya itu, atau bagaimana mendapatkan buyer agar kualitas ekonomi perempuan ini meningkat dan bisa membantu dalam keluarga. Betul sekali. Karena kan perempuan jangan harus duduk diam saja di rumah, harus apa ya kayak membantu untuk menopang perekonomian dari keluarga juga. Dan tadi sempat disinggung tentang kegiatan nanti yang insya Allah akan dilakukan oleh rekan-rekan di BKKBN, dan ini apa ya yang mesti harus diperhatikan karena kan memang tujuan utamanya untuk perempuan. Nah, apakah nanti ketika mereka sibuk dengan kegiatannya, karena kan mereka otomatis akan kewalahan, mereka akan terfokus dengan pekerjaannya. Apakah dengan seperti itu tidak akan terkendala dengan mengurus rumah tangganya gitu? Begini, kalau masalah itu kembali ke pribadi masing-masing. Nah, karena kalau kita paksakan gimana pun, contoh halnya begini. Kita membelikan mesin jahit atau bantuan dari dinas sosial mesin jahit. Terus mesin jahit ini mau diapakan? Kalau cuma diberikan lalu dijual, maka tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat, iya betul. Tapi bagaimana mesin jahit ini diupayakan supaya bisa terpakai dan hasilnya itu bisa dijual untuk meningkatkan kualitas ekonomi Betul mereka. Sekali. Berarti ini juga harus ada edukasi juga kalau seumpama walaupun juga sibuk bekerja, tapi harus memperhatikan menomorsatukan juga keluarga. Baik, di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak, apalagi di DP3 AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar, ini apakah pernah atau memang sudah ada Puspaga yang memang sudah dibentuk, atau seperti apa ini Puspaga ini? Puspaga itu ya bentuk pusat pelayanan keluarga. Jadi kalau ada klaim itu bisa langsung datang ke DP3 AP2KB. Dan memang ini Puspaga ini sudah dibentuk dari tahun berapa, dan memang sudah ada ininya dari kementerian atau dari provinsi? Puspaga ini dibentuk tahun 2022. Baik. Cuma sekarang itu ini belum jalan. Kenapa? Karena target itu belum ada. Iya, sasarannya belum dapat. Ada laporan belum ada masuk. Kemungkinan juga karena belum tahu ya bahwasanya ada Puspaga di DP3 AP2KB itu. Jadi kita sekarang setelah kita koordinasi ke provinsi, ya ternyata bukan hanya di Selayar. Di kabupaten lain juga pun ada. Di kabupaten lain pun seperti itu. Jadi Puspaga ini cuma tarafnya adalah cuma SK biasanya, tapi tidak jalan karena kenapa? Tidak ada laporan yang masuk. Jadi saat ini belum berjalan maksimal, atau memang sudah ada tapi belum dijalankan beberapa programnya? Iya, sudah jalan tapi belum maksimal. Sudah jalan tapi belum maksimal. Nah, apa saja sasarannya ini dengan adanya Puspaga ini? Sasarannya itu adalah keluarga yang rentang. Keluarga yang rentan. Rentang itu seperti apa ini, Bapak? Rentang ini adalah keluarga yang notabene adalah ada faktor pengaruh dari dalam dan pengaruh dari luar
yang mempengaruhi kapabilitas manusianya. Jadi dia terpengaruh dengan hal entahlah itu masalah budaya atau budaya. Iya. Suami yang contohnya ini, suami mengatakan kau tidak boleh kerja, Iya. kau hanya di rumah, yang kerja saya. Tapi ekonomi ini tidak cukup. Tidak cukup, betul. Tidak cukup. Betul sekali. Jadi karena adanya tekanan seperti itu, akhirnya apa yang dia inginkan istri ini karena tekanan, akhirnya dia tidak bisa lampiaskan ke situ. Lampiaskan dalam artian ini dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berpikir secara jernih karena adanya tekanan. Betul. Jadi kita fungsinya di sini bagaimana kita menjauhkan tekanan-tekanan itu. Karena dalam rumah tangga itu hanya perlu kasih sayang dan saling pengertian. Iya. Itu harus kalau balance sudah ada, kalau sudah balance itu, insya Allah semua akan baik. Tapi tetap ditunjang sama ekonomi. Ditunjang dengan ekonomi. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang budaya yang memang kalau kita lihat masih banyak yang masih buta tentang pemahaman bagaimana perempuan itu diperempuankan, maksudnya diberdayakan begitu. Nah, tadi sedikit menyinggung tentang perempuan itu harus bisa kayak jadi orang yang mandiri. Betul, mandiri dan bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, di sini kan membantu perekonomian keluarga itu kan butuh skill. Butuh skill. Apakah juga dari rekan-rekan ini kan sudah melihat sasarannya, oh ini dia yang rentang di dalam satu dusun mungkin ada beberapa orang. Nah, tentunya harus diberikan skill dong untuk supaya mereka itu tahu, mereka paham itu untuk kemana arah mereka itu bekerja. Apakah dari teman-teman dari dinas DP3 AP2KB ini sudah ada rencana atau apa? Sebenarnya kalau rencana itu sudah dari dulu. Sudah dari dulu ada. Cuma kita di sini terbengkalaikan anggaran yang anggaran ada. Betul. Tapi ini bukan jadi masalah buat kami. Kenapa? Karena kami di sini sebagai pegawai itu dibutuhkan tanggung jawab. Tugas kami hanya bertanggung jawab. Dan apabila ada laporan seperti itu, maka kami edukasi. Edukasi lagi. Edukasi. Terus apabila mereka membutuhkan pendampingan, maka kami melakukan pendampingan. Yang masalahnya sekarang adalah belum ada yang datang ke Puspaga. Belum ada laporan yang masuk. Jadi cara kami nantinya. Apakah tidak ada tim yang turun langsung juga atau bagaimana ini sampai menunggu bola? Kalau gitu? Tim belum ada, karena belum dibentuk tim. Belum dibentuk tim. Berarti saat ini masih menunggu untuk ada aduan dari masyarakat yang rentang itu untuk datang ke kantor, ke dinas. Iya, kami menunggu. Oh, menunggu. Dan siap melayani. Siap. Dan tentunya dengan terpenuhinya dengan apalagi kan program Puspaga ini kalau kita lihat memang sangat penting ya, apalagi sasarannya ke masyarakat keluarga berencana keluarga yang rentang gitu. Ya memang harus diberikan edukasi agar perempuan-perempuan, ibu-ibu yang memang sudah ditetapkan sama suaminya untuk tidak bekerja diberikan edukasi, akhirnya mereka tuh bisa menopang, bisa membantu perekonomian dari keluarganya. Nah, dan ini pun juga akan mengurangi tingkat kemiskinan. Terus yang selanjutnya juga akan mengurangi adanya stunting. Karena kan kita bercerita tentang stunting di Kabupaten Kepulauan Seribu. Tidak apa-apa kan menyinggung sedikit tentang stunting. Nah, pemenuhan gizi yang sangat penting. Nah, tentunya gizi yang akan diberikan kepada keluarga itu butuh uang. Butuh uang yang ini. Nah, apa tindakan dari rekan-rekan khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan anak ini tentang stunting? Untuk masalah stunting ini sebenarnya bukan wilayah kami. Bukan wilayah. Tapi kami siap membantu. Dengan jalannya itu adalah mengadvokasi apabila ada laporan masalah seperti itu. Kita advokasi mereka. Terus kita arahkan kemana mereka mendapatkan jawaban yang tepat. Karena proses stunting ini sebenarnya panjang. Kenapa panjang? Dari awal ibu melahirkan sampai dia melahirkan, itu harus didukung oleh status gizi. Pada saat dia melahirkan, maka ibu status gizinya harus baik. Iya betul. Agar bayinya juga sehat. Betul. Karena yang dikatakan anak di sini adalah dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun. Masih dalam kandungan sampai dia berusia 18 tahun.
ini yang harus diutamakan juga ya. Utamakan. Tadi pikir saya ketika mereka sudah melahirkan, nah baru akan diperhatikan gizinya. Tapi ternyata pada saat si ibu ini mengandung, itu pun juga harus tetap diperhatikan. Betul, harus dijamin gizinya. Harus dijamin gizinya karena ini akan berdampak buruk juga ke bayinya nanti ketika dilahirkan dan tidak menutup kemungkinan akan stunting gitu. Nah, angka stunting di Kepulauan Selayar kan insya Allah semua saja turun di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Terus bentuk pelayanan yang dilakukan dari teman-teman pemberdayaan perempuan untuk jika ada sasarannya, ini ada stuntingnya, seperti apa? Kalau kami belum jalan ke situ karena memang ada masing-masing punya program. Masing-masing punya program. Masing-masing punya program. Memang ada program stunting itu, tapi bukan di wilayah kami dalam bentuk bukan di bidang kami ya. Nah, tapi di bidang lain itu ada. Jadi kami tidak bisa masuk ke situ. Oh, berarti sudah ada ranahnya ya yang ini. Sudah ada ranahnya. Kami hanya membantu. Baik. Nah, gimana jalannya? Iya. Nah, tadi berbicara tentang kita kembali ke Puspaga. Puspaga ini kan sangat penting banget, apalagi di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak ini, terkhusus di DP3 AP2KB ini. Nah, ini kan seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, memang sudah ada tapi belum maksimal untuk berjalan. Nah, siapa saja yang bergabung di Puspaga ini? Jadi di Puspaga ini sebenarnya ada dua itu. Pertama adalah tenaga psikiater. Iya. Nah, cuma kan di sini kita belum ada tenaga psikiater. Betul. Nah, masih kurang sekali. Kita berinisiatif saja. Nah, terus yang kedua adalah tenaga admin. Nah, fungsinya adalah psikiater itu untuk mengadvokasi, psiko dan advokasi kepada keluarga yang rentan ini. Keluarga yang setelah rentan. itu masuk di proses pengadministrasian. Nah, di proses administrasi itu secara umum otomatis pasti nama, terus keluhannya apa. Nanti kita akan cari solusi yang terbaik untuk mereka seperti apa. Nah, baru kita arahkan kemana jalannya supaya ini masalah ini bisa selesai. Nah, seperti itu. Oh. Jadi boleh diambil satu sampel nggak kalau seumpama, karena mungkin masih banyak yang kurang paham tentang apa saja yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puspaga ini. Satu sampel aja. Satu sampel contohnya adalah kasus stunting ya, karena stunting. Stunting. Masalah stunting. Seumpamanya ada masyarakat yang mengeluh akan keadaan gizi anaknya. Terus dia mengeluh di Puspaga. Dia mengeluh di Puspaga, kita akan arahkan kemana mereka akan mendapatkan jawaban yang tepat dan kemana mereka akan mendapatkan bantuan. Ini kan kita arahkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat ya, otomatis di pusat kesehatan. Iya, betul. Mendapatkan bantuan di mana ya, dinas sosial. Nanti di situ kita akan mendampingi sampai masalahnya itu selesai. Jadi mulai dari mereka datangnya, terus nanti akan dikiring sesuai dengan sistem dan memang sudah ditetapkan seperti dia butuh kayak informasi atau edukasi tentang gizi stunting, dia akan diarahkan ke bidang lain gitu. Berarti sudah ada semua penetapannya ya. Jadi kita sudah pakai tahap-tahapan. Berarti tadi kan sudah jelas banget apa-apa yang memang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puspaga dan siapa saja yang bergabung di Puspaga itu. Nah, kira-kira sejauh ini yang katanya kurang maksimal, belum maksimal, apa yang membuat di Puspaga ini kurang maksimal? Padahal kalau kita lihat kan ini sangat penting banget agar semua masyarakat yang membutuhkan informasi, yang kan kadang kita butuh A terus diarahkan ke Z gitu. Ini kan tidak sinkron kan. Jadi dengan adanya Puspaga ini, ketika kita butuh A diarahkan ke A untuk bisa mendapatkan edukasi, dan memang seharusnya seperti itu. Contoh bantuan yang memang dibutuhkan oleh si rentang ini gitu. Jadi cukup berguna juga untuk teman-teman yang ada di Puspaga ini. Nah, apa kendalanya yang membuat ini kurang maksimal untuk dilaksanakan? Iya, kalau kendalanya itu pertama klien belum ada. Klien belum ada. Cuma itu kendalanya. Kalau masalah advokasi, kami siap mengadvokasi. Berarti jadi mungkin karena masyarakat sudah tahu ya kemana arahnya mereka, supaya dia dapat jawaban yang tepat. Karena kan masyarakat sekarang sudah pintar-pintar, semua sudah cerdas kan. Jadi tapi di balik itu,
Puspaga ini banyak perannya sebenarnya, termasuk kualitas keluarga, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, budaya, politik, itu semua masuk di situ. Berarti itu beberapa program kerja yang akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di Puspaga ini. Nah, tadi kan sempat disinggung juga. Ini maaf ya, karena agak kembali lagi ke awal yang kerja dari teman-teman di Puspaga ini. Apakah memang sudah turun lapangan atau sejauh ini masih ada di kantor standby menunggu informasi dan keluhan dari klien, atau memang sudah ada sosialisasi ke masyarakat tentang adanya Puspaga yang ketika ada mungkin masyarakat yang ingin edukasi atau apa, teman-teman Puspaga siap siaga untuk memberikan informasi atau bagaimana? Jadi untuk Puspaga ini sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi. Sudah? Iya, kita sudah melakukan sosialisasi. Dan Puspaga ini ada sistem kerjasama. Nah, jadi kita buatkan MOU kerjasama itu dengan KUA, Departemen Agama, terus Badan Hukum. Nah, jadi banyak UPD yang terkait sebenarnya. Nah, cuma kalau masalah sosialisasi itu sudah disampaikan seperti itu. Cuma mungkin di sini bagaimana ya? Dalam artiannya ini kita menunggu klaim sih, menunggu klaim. Cuma kalau masalah masyarakat tahu atau tidak, kita belum pernah langsung ke masyarakat. Belum ada. Apakah karena tidak ada kader atau apa sehingga kurang maksimal untuk adanya Puspaga ini? Iya, kader yang belum ada. Kader belum ada. Nah, kader belum ada, itu kadernya belum dibentuk. Karena pembentukan itu kan butuh biaya juga. Butuh biaya, betul. Jadi kami masih berupaya ke depannya gimana supaya Puspaga ini berjalan dengan baik, dan masyarakat tahu bahwasanya ada layanan Puspaga di DP3 AP2. Iya. Dan ini merupakan satu informasi yang sangat penting juga buat masyarakat. Kalau seumpama nanti terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, silakan kalau memang ada masyarakat yang bingung tentang kayak pemenuhan gizi atau apalah semacamnya, itu langsung saja ke Puspaga yang ada di DP3 AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, sejauh ini selain di Puspaga ini, apa saja program dari teman-teman yang ada di bidang pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak? Ini kan secara sudah berada di penghujung tahun. Iya. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang masih terbengkalai atau ada program dari rekan-rekan di pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak ini? Kalau yang terbengkalai itu ya alhamdulillah berjalan semua. Berjalan semua. Alhamdulillah. Jadi kita program sekarang yang kami geluti sekarang ini adalah program APE. APE itu apa? APE. APE apa ya? Analisis yang jelasnya ini itu pengaruh utama gender. Berhubung dengan pengaruh utama gender APE ini. Nah, jadi APE ini adalah proses pengisian format-format apa-apa yang dilakukan yang setara gendernya. Nah, terus masalah anggaran, masalah politik, ekonomi, baik itu usaha. Oke. Baik, kembali ke persamaan gender lagi tadi ini kan, meskipun juga kita tahu dari rekan-rekan di Dinas DP3 AP2KB ini memang mencanamkan harus ada persamaan gender gitu. Jadi tidak ada yang didiskriminasi lagi, maksudnya perempuan-perempuan yang memang yang dulunya dipandang sebelah mata, yang memang tugasnya cuma di rumah saja, akhirnya bisa juga sebagai orang yang cukuplah dibilang pionir, bekerja atau melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga, tapi tetap kita harus mengacu bahwa kodratnya perempuan dan harus bisa menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, karena ini akan memicu tingkat perceraian. Apakah Anda setuju kalau seumpama persamaan gender ini nantinya perempuan yang memang egonya tinggi, kurang edukasi mungkin, dan ini akan memicu perceraian karena mereka berpikir saya toh bisa dibanding suaminya. Ini bagaimana cara teman-teman saja bisa mengedukasi nantinya ke masyarakat, apalagi yang renang itu tadi yang kita sampaikan bahwa tapi mungkin belum ada yang mengklaim ya kalau semua di satu tempat itu
mereka ingin sesuatu yang apa ya, yang kayak edukasi tentang persamaan gender, yang ada skill atau apa tentang perekonomian mereka agar ini. Tapi tetap berupaya teman-teman yang ada di Dinas DP3 AP2KB untuk tentang Puspaga ini tetap berjalan maksimal sambil menunggu anggaran juga agar nantinya terpenuhi kader-kader yang terjun. Dan saya yakin karena ini mungkin belum ada yang mengklaim karena masih agak sedikit tabu ya, malu mungkin atau apa. Dan kebiasaan masyarakat ya, bukan hanya saja di Kabupaten Kepulauan Selayar, tapi di seluruh kabupaten mungkin kita harus turun. Karena di Puspaga ini saya rasa bukan cuma satu saja yang harus difokuskan, tapi beberapa. Karena kan seperti yang apa disampaikan tadi, di Puspaga ini mungkin pusat informasinya. Jadi begini ya, itu mungkin bukan masalah tabu atau gimana nya. Iya. Tapi masyarakat semua sudah paham. Sudah paham, tapi paham. Kita bisa melihat secara langsung kan banyak perempuan atau istri itu yang menjual secara online. Iya, betul. Artinya dia sudah tahu. Banyak sekali. Secara tidak langsung mereka sudah tahu. Sudah paham. Sudah paham. Iya. Jadi kita di sini adalah bagaimana caranya supaya kualitasnya itu ke depan lebih baik lagi. Terarah. Iya, betul. Nah, contohnya kami pernah konsultasi ke Makassar. Jadi yang saya tanyakan itu bagaimana seandainya kan banyak emping di sini terkenal dengan empingnya Selayar. Nah, bagaimana nih emping bisa juga terjual di Indomaret, di Alfa. Oh iya, betul. Jadi provinsi ini siap memfasilitasi kami, mempertemukan kami dan dengan badan industri. Iya, artinya bersaing dengan produk-produk lain ya. Betul. Yang kalau sudah masuk di salah satu swalayan yang memang sudah punya nama, itu akan butuh apa ya, kayak butuh suatu kajian yang lebih dalam lagi, apalagi sebuah produk yang memang belum banyak yang paham, terus kita promosikan di dalam satu toko yang memang sudah punya nama. Jadi sebenarnya begini, masyarakat itu tahu dan mau, cuma jalannya yang mereka tidak tahu. Atau modal mungkin yang kurang. Kalau modal sih kayaknya nggak terlalu, karena kan mereka sudah punya. Tapi bagaimana mereka bisa menjual barangnya ini? Kemana mereka menjual barangnya? Siapa bayarnya? Betul. Oke lah, banyak seller, tapi bayarnya siapa? Pembelinya, oke. Nah, jadi kita fasilitasi di sini. Bagaimana masyarakat ini, contohnya di pertanian kan kelompok tani yang kita mau pakai nanti ini, terkhusus pada perempuan. Nah, jadi bagaimana ini hasil pertanian itu bisa cepat laku di pasaran. Nah, bagaimana diproses ini agar bisa keluar ke bukan lagi di Selayar tapi bisa keluar kan. Nah, seperti itu yang kita proses nantinya. Berarti ini sama halnya ketika nanti ada kayak perempuan-perempuan yang memang sudah berwira swasta, dan memang sudah menghasilkan, tapi mereka masih bingung arahnya. Contoh emping kan di Kepulauan Selayar itu banyak. Emping, terus semacamnya yang lain juga yang memang diolah sebagai kayak dalam bentuk makanan. Tapi mereka kurang paham untuk pemasarannya. Mereka tuh pembelinya sasarannya siapa gitu. Nah, dari sinilah mungkin Puspaga bisa membantu untuk mengarahkan. Dan juga Puspaga ini jangan sampai memberikan juga kayak edukasi dengan memberikan sosialisasi, menghadirkan narasumber yang memang pas untuk di bidang marketing, sehingga mereka paham dan tahu seperti ini caranya menjual dan menarik konsumen untuk bisa berbelanja ke perempuan yang memang sudah diajar untuk bisa berwira swasta ini. Wah, luar biasa banget. Jadi prosesnya nanti itu provinsi siap menghadirkan pemateri. Memang sudah dikonfirmasi. Kami sudah konfirmasi ke provinsi dan mereka siap untuk memfasilitasi kami pemateri siapa yang cocok untuk di situ. Siapa yang cocok untuk betul, karena kan memang seharusnya seperti itu. Jadi dari rekan-rekan yang di bidang pemberdayaan perempuan itu harus tahu narsumnya seperti apa, pematerinya seperti apa, supaya mereka juga, bahkan juga bukan hanya saja perempuan-perempuan, tapi orang lain juga ingin tertarik sekali untuk ikut. Apalagi kan kalau kita lihat di beberapa media sosial ya, itu banyak banget yang bermunculan marketplace yang menjual secara online, tapi
kadang kayak kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar itu masih kurang sekali, bahkan tidak ada yang ada di beberapa sosial media yang menjual secara online. Kalau saya lihat dari sosial media, kan saya biasa scroll juga sosial Betul. media, masalah penjualan apa. Banyak yang bertanya, gimana cara penjualannya, gimana cara pemasarannya. Itu ada triknya juga ya pastinya. Jadi ada yang punya trik, tapi rata-rata kalau di medsos itu pasti triknya disembunyikan, pasti pakai link, pakai ini. Akhirnya bisa saja menjebak. Nah, bisa kita klik linknya itu, bisa saja ATM terkuras. Wow, ini bentuk penipuan yang memang lagi marak. Jadi terjadi. kita maunya sekarang adalah bagaimana kita memproses ini secara langsung. Secara langsung, tidak ada lagi perantara. Iya, Harus lewat online, harus lewat apa, dan lagi. Tapi mereka tahu secara langsung di mana saya harus menjual barangnya ini. Nah, kan selama ini memang banyak seller. Cuma wilayahnya di situ-situ saja. Oke. Nah, ataukah paling jauh itu di Makassar. Nah, tapi banyak juga kita lihat ada yang sistemnya adalah sudah mengekspor. Sekarang apakah ilmunya itu bisa dibagi untuk kita? Oke. Nah, jalannya kami adalah kami meminta bantuan kepada provinsi gimana supaya masyarakat Selayar ini bisa juga seperti itu. Kalau paling tidak bisa mengekspor juga. Betul. Kalau bisa keluar negeri ya keluar negeri. Betul. Kalau kami maunya seperti itu. Iya, apalagi kan di Kepulauan Selayar kan banyak sekali sumber daya alam yang bisa diolah dan SDM-nya juga perlu perhatian. Ini perlu perhatian dari pemerintah untuk bisa memberikan edukasi, sharing edukasi kepada SDM yang ada di Kepulauan Selayar. Mereka itu apalagi perempuan, jangan terfokus untuk jadi PNS. Kalian harus bisa berwira swasta untuk memenuhi kebutuhan di keluarga. Apalagi kan kalau kita lihat di Kepulauan Selayar kan banyak sekali yang bisa kita lakukan, kita gunakan beberapa kayak hasil alam. Contoh dari tempurung kelapa bisa dijadikan sebagai gantungan kunci dengan model-model lain. Tapi kan ini kembali lagi ke kitanya. Kita hanya memfasilitasi. Memfasilitasi, betul. Nah, untuk masalah perindustrian ataukah perikanan itu bukan sudah ada juga. Jadi mereka sudah ada juga. Jadi nanti kita buatkan MOU. MOU itu adalah perjanjian kerjasama. Betul. Nah, setelah ada MOU itu baru kita lakukan ini kegiatan. Ini yang penting banget kan, tadi Puspaga itu pusat informasi. Jadi ketika si masyarakat ini atau orang ini mengklaim kalau sama dia butuh sesuatu, dan memang kita arahkan dari Puspaga ini, teman-teman di Puspaga mengarahkan. Nah, mereka mengarahkan tentang skill yang apa mereka punya. Terus tadi juga sempat disinggung tentang bagaimana pemasaran satu produk. Nah, ini kan sudah ada di dinas perindustrian yang nantinya bisa bekerja sama dengan. Nanti kita arahkan ke situ. Nah, itu dia. Mungkin masyarakat masih banyak yang kurang paham dan mereka terkendala dengan informasi dan edukasi yang seperti apa yang mereka harus bisa lakukan. Karena kan kalau kita lihat di Kabupaten Kepulauan Selayar kan merupakan tujuan wisata. Jadi marilah kita mempersiapkan generasi-generasi yang ada di Kepulauan Selayar, apalagi orang-orang, ibu-ibu, perempuan semua, tanpa harus membeda-bedakan. Mereka tuh harus diberikan skill, diberikan informasi juga melalui Puspaga ini agar nantinya mereka tepat sasaran dan bisa menjadi perempuan yang berguna dan bisa kayak meningkatkan perekonomian, membantu perekonomian keluarga. Oke, Bapak Nur Fahri, masih ada tidak yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebelum kita tutup di podcast kita? Mungkin ada sesuatu yang masyarakat belum paham, belum tahu, dan silahkan untuk memberikan informasi. Kalau masalah pemahaman, masyarakat sudah banyak yang paham. Sebenarnya sudah banyak yang paham. Karena utamanya masyarakat Selayar ini orang-orangnya itu kreatif. Nah, cuma bagaimana cara masyarakat itu mengembangkan profesinya atau keahliannya, itu perlu edukasi. Perlu diedukasi. Jadi peran kami adalah mengedukasi mereka agar lebih meningkatkan kualitasnya dalam hal ekonominya. Iya. Tetapi ya, jadi meskipun juga banyak orang berpikir keluarga berencana, mereka itu berpikir kalau seumpama ya udah ranahnya tentang bagaimana cara kayak memberikan edukasi kepada keluarga ini untuk tidak memproduksi banyak anak. Tapi ternyata di
di DP3 AP2KB ini ternyata ada Puspaga juga yang memberikan pusat yang apa ya kayak merupakan sebuah pusat informasi yang memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat ini untuk seperti apa nantinya, dan persamaan gender ini sangat penting banget ya. Apalagi kalau kita lihat kan perempuan-perempuan yang maaf ya, kalau seumpama di perkampungan kamu tugasnya di rumah saja, bukan tugas kamu untuk mencari uang. Tapi itu salah, pemikiran yang mungkin harus dibenarkan, harus diberikan apa ya kayak edukasi lagi. Bahwasanya perempuan itu bukan hanya saja di rumah, di dapur atau memberikan sebuah pelayanan kepada keluarga, tapi memang harus juga bisa memberikan apa ya kayak pemasukan untuk keluarga. Betul. Karena itu sudah termasuk apabila ada tekanan seperti itu, itu sudah termasuk keluarga yang rentan. Iya, betul. Rentan dari dalam diri. Jadi ada tekanan sehingga dia tidak bisa mengekspresikan mengekspresikan ini keinginannya atau kemampuannya. Betul. Karena adanya tekanan. Jadi bagaimana supaya kita bisa meminimalisir tekanan ini? Betul sekali. Kita advokasi ke suaminya kan, bahwasanya ini lebih baik daripada kekurangan istri tak mau membantu. Betul. Apalagi istri kita ini orangnya yang kreatif, bisa dia kembangkan itu kreativitasnya. Dari pengembangan itu bisa membantu ekonomi keluarga. Iya. Karena biasa kan jarangnya adanya advokasi sehingga di keluarga itu terjadi komplain atau saling egois. Iya. Nah di sini lah yang pemicu letaknya letaknya sini sehingga terjadi perceraian. Makanya ada banyak kasus yang terjadi pernikahan dini. Di situ kita juga advokasi, Puspaga tugasnya juga di situ. Egonya ya. Makanya kita buat MOU dengan Departemen Agama dengan KUA supaya di situ kita kasih masukan edukasi. Betul. Kalau Anda menikah ini, apakah Anda mampu membiayai istri Anda? Apakah Anda sudah mempunyai pekerjaan? Apakah Anda sudah berpikir secara dewasa? Karena kan anak-anak ini masih labil istilahnya. Masih labil, betul. Kalau namanya anak pasti labil. Betul sekali. Kapan saja pun itu bisa berubah. Rasa ingin tahunya tinggi dan egonya juga makin membuncah ketika mereka tuh masih umur belasan tahun, apalagi mereka harus diberikan kebebasan. Apa edukasi. Nah, makanya ini perannya Puspaga bukan hanya sebatas dari nilai ekonominya, baik itu di pernikahan juga. Makanya tadi ada yang bergabung di Puspaga ini psikiater yang memberikan pendekatan kepada masyarakat, apalagi sang suami untuk diberikan pemahaman kepada istrinya juga. Makanya butuh psikiater. Wah, luar biasa. Cuma karena psikiater ini kita belum ada. Kurang jadi masih inisiatif. Dan kita berupaya supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Nur Fahri. Semoga saja dengan adanya Puspaga ini juga pemahaman tentang hidup sehat dan juga segala hal persamaan gender dan pemenuhan hak anak itu juga terpenuhi ke masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya. Kami juga sangat berterima kasih karena mungkin dengan adanya Puspaga ini juga akan mengurangi angka stunting, karena masyarakat juga akan mendapatkan informasi tentang bagaimana cara pola hidup sehat dan bisa mengarahkan perempuan terkhusus karena dia akan melahirkan, dan juga hak anak, kebutuhan anak yang nantinya akan diberikan informasi dari rekan-rekan yang bergabung di Puspaga ini. Terima kasih banyak dan semoga saja nanti bisa bekerja dengan maksimal. Semoga saja juga pemerintah bisa menambah anggaran, dan saya yakin banget ini sebuah program yang sangat bermanfaat banget dan masyarakat sangat tersentuh. Kayak bisa kita rasakan program kerja yang sangat bermanfaat dan bisa membuat masyarakat itu meningkat taraf hidup ekonominya dengan adanya Puspaga ini. Terima kasih banyak dari rekan-rekan DP3 AP2KB yang sejauh ini juga sudah bergabung di podcast kami di Cerita Seputar Tanah Doang yang ada di stasiun TV kesayangan Anda, Lembang Tanah Doang TV. Dan sekali lagi terima kasih Bapak Nur Fahri. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak. Baik, saya masih Maharji undur pamit di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.